Sebelum pergi menjemput Pika, Siptis terlebih dahulu rekaman untuk U-Report. Dalam rekamannya dia memberitahu bahwa hari ini dia akan pergi ke pertanian milik keluarganya, dengan membawa seseorang untuk mengingatkan orang itu akan kenangan indah bersama mereka dulu. Pika menolak keras pergi ke pertaniannya Siptis tapi ayah tetap memaksa agar Pika bisa belajar disiplin selama 1 bulan, dan kebetulan peternakannya Siptis sedang membutuhkan seorang pekerja ekstra. Ayah ingin aku pergi bersama cowok ini, bagaimana bisa ayah mempercayainya? Lihat dia ayah, benar-benar ingin aku tinggal bersamanya. Dia bukan cowok ini panggil dia Siptis, dia itu bakalan jadi bosmu, betul selama kau di peternakanku, kau harus memanggilku bos. Dia lalu menyuruh Pika untuk mengepak semua barang-barangnya, dan bersiap-siap dalam kurun waktu 5 menit, sekarang juga jika Pikang gagal menyelesaikan melakukan perintahnya tepat waktu maka dia akan dompet dan waktunya sudah dimulai. Sekarang Pika hanya punya waktu 4 menit 30 detik, kesal Pika, akhirnya kembali ke kamarnya sambil menggerutu, dan Siptis tersenyum geli melihatnya. Ayah cuma bisa geleng-geleng melihat kelakuan putrinya itu, ayah memohon pada Siptis untuk menjaga Pikang untuknya, lalu minta nomor HP-nya Siptis, Siptis memberikannya. Dan saat ayah mencoba miss call, dia malah mendapati nomor Siptis sudah ada di dalam daftar kontaknya, atas nama Fuck You. Ayah kaget, menyadari Siptis adalah orang yang pernah dia marahi di telepon waktu itu, diperlihatkanlah flashback. Dulu Siptis dan Pika kecil sedang asyik kejar-kejaran di tempat bermain. Si Otis cemas dan berusaha meminta Pika, untuk tidak cepat-cepat berlari. Takut Pika akan terjatuh, Pika tidak mau dan terus berlari sampai akhirnya dia kesandung dan terjatuh. Siptis cemas, selalu membantu mengobati tapi Pika, mengomeli Pika karena terlalu bersemangat sampai dia terjatuh. Aku tidak akan bermain-main lagi. Janji Pika sungguh-sungguh kembali ke masa ini, Pika tidur sepanjang perjalanan, setibanya di pertanian. Siptis berusaha membuka set bloknya Pika dengan lembut, wajah mereka jadi sangat dekat tenggelam dalam suasana. Siptis mulai mencondongkan wajahnya untuk mencium Pikang, tapi Pika terbangun saat itu juga, dan langsung memprotes kedekatan Siptis padanya. Aku cuma melepaskan si Pika mungkin alasan Siptis. Piva membawa banyak barang sampai 1 koper penuh, mereka harus jalan mendaki bukit, tapi Siptis tidak mau membantu Pika membawakan kopernya, dan dia bersikeras menyuruh Pika untuk mengurus sendiri barang-barang pribadinya. Lagi pula, salah Pika sendiri kenapa dia mesti bawa barang sebanyak itu. Pika terus menggerutu sepanjang jalan, sampai akhirnya, mereka tiba di puncak Dans, itulah Pika akhirnya terdiam kagum melihat keindahan tempat itu. Siptis menunjuk satu area dan menjelaskan, bagaimana dulu tempat itu sulit ditanami tapi berkat tekad ayahnya, akhirnya sekarang tempat itu jadi hijau dan subur, indah kan? Ia sama seperti namanya Winardi yang artinya surga dunia karena itulah, kenapa aku belajar agrikultur setelah lulus aku bisa membantu ayahku untuk mengembangkan pertanian ini menjadi lebih baik. Dulu dia pernah bertanya pada ayahnya, kenapa ayahnya tidak memilih pekerjaan lain yang lebih gampang, agar mereka tidak perlu susah payah menahan diri dari teriknya sinar matahari. Tapi ayahnya bilang, bahwa dia bahagia menjadi petani. Apa yang kita butuhkan dalam hidup adalah saat kita bisa memiliki kebahagiaan yang sudah ada tepat di depan mata kita. Sayang. Bercakapan romantis mereka sirna, seketika saat Pika mulai mengungkit-ungkit sifat playboy-nya Siptis. Siptis akhirnya memutuskan untuk turun ke pertaniannya. Pika bingung, bukankah tempat ini pertaniannya Siptis? Siptis membenarkannya, ini memang tanah pertaniannya, tapi tempat mereka berdiri saat ini adalah viewpoint. Sementara untuk mencapai resort mereka, masih harus berkendara lagi cukup jauh, koper Pika mau kelihatannya sangat berat, saat kau menyeretnya naik bukit, tapi aku lebih baik saat kau menyeretnya turun. Goda Siptis lalu pergi meninggalkan Pika yang kesal, tapi terpaksa harus menyeret turun kembali kopernya yang berat. Sesampainya di resort, mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Siptis. Pika pun senang bertemu lagi dengan paman dan bibi yang tak menyangka melihat Pika sudah tumbuh dewasa dan makin cantik. Paman berkata kalau seandainya dia bertemu dengan Pika di tempat lain, dia pasti akan mengenali Pika. Siapa juga yang tidak mengingatnya kan? Kata bibi. Sampai lunatap Siptis Pika menyatakan ada orang yang tidak mengingatnya, orang itu sangat menyedihkan, bego dan otaknya perlu diperiksa. Kesal Siptis hampir saja menghukum Pika, tapi Pika cepat menghindar dan bersembunyi di balik paman dan bibi. Ayah ibu putra kalinya berdiri di sini, seharusnya kalian memelukku dan bukannya memeluk dia, protes Siptis.
Kalian sepertinya lebih mencintai dia daripada putra kalian sendiri. Memang iya, kata paman. Kau betul, timpa Bibi. Tidak dapat pelukan dari kedua orang tuanya, Siptis malah dapat pelukan hangat dari dua orang pekerja Winadin, yang tampak sangat antusias menyambut kepulangan Septis. Paman dan Bibi lalu mengajak Pika masuk untuk istirahat. Saat sukses membawa Pika berkeliling rumah, dia menyadari ada banyak perubahan dan renovasi di resort itu. Septis dengan bangga memamerkan sebuah gedung yang dia katakan dia desain sendiri dengan gaya Itali, tapi Pika mengajukan Septis untuk kenalan dengan dua orang pekerja yang sedari tadi membuntuti mereka. Yang pertama bernama Het, yang artinya jamur. Karena dia suka makan jamur. Dan dia bicara dalam dialek utara, sementara yang satu bernama Feat, ia bicara dengan dialek selatan, dulu waktu kecil pernah mencuri bebek dan kepergok, dan sejak saat itulah dia dinamakan Pet yang mirip dengan suara bebek. Pika memperkenalkan namanya pada mereka, lalu berusaha memberi mereka uang tip, tapi mereka menolak karena bos mereka melarang mereka menerima uang tip. Bos mereka memerintahkan mereka untuk melayani dengan hati senyummu saja, sudah cukup membuat kami bahagia, rayu fans dan Het, harus menghentikannya untuk mengingatkan bahwa Pika adalah ceweknya bos mereka. Cemburu pada Het dan Pet, Siptis langsung mengusir mereka, dan mengajak Pika masuk ke kamarnya. Tapi bukannya membiarkan sedang istirahat, Siptis malah menyuruh Pika untuk ganti baju, dan mulai bekerja sekarang. Tapi sekarang kan sudah sore nggak bisa aku bekerja, mulai besok saja, kalau kau nggak bekerja, maka kau harus tidur di kandang kuda bersama kuda-kuda aku. Atau kalau kau lapar, maka kau boleh makan rumput saja, pokoknya selama Puca tinggal di sini, dia harus bekerja sebagai ganti uang akomodasi dan makanan. Pika harus ingat, bahwa di tempat ini Siptis adalah bosnya, jadi Pika wajib mengikuti semua perintahnya, jika tidak, maka dia akan menghukum Pika. Memangnya apa hukumannya? Tentang Pika. Jika kau ingin tahu apa itu, coba saja kau tentang aku. Siptis hanya memberi Pikang waktu 5 menit, untuk ganti baju. Jika tidak, maka Pika akan merasakan hukumannya. Saat Pika masih bersikeras menolak, Siptis mengancam akan membantu Pikang. Kalau dia enggak mau ganti baju sendiri, pikir akhirnya. Tapi dia menyuruh Siptis untuk keluar dulu, di luar Sips malah mendapati Het dan Pet sedang menguping di depan jendela. Dan berpikir yang aneh-aneh. Siptis mengatakan, kalau dia hanya menganggap Pika itu seperti adiknya sendiri, tapi Het dan Pets tidak percaya. Mereka tahu kalau Pegang adalah cinta pertama Siptis, yang dicintai Siptis sejak dia masih kecil. Lagi pula cara Siptis memandang Pika sama sekali tidak seperti seorang kakak memandang adik.